Mulia dalam kehinaan bagian 2. Tepat azan subuh berkumandang, sampailah mereka di tikungan jalan ke arah rumah Baron. Wah, banyak sekali pohon ketela di sini ya mas. Sepanjang jalan sini kok ndak kelihatan ada sawah sama sekali. Mirip pemandangan di kampung bapakku mas, mungkin ketinggian datarannya hampir sama kali ya mas. Ujar Sandra. Mungkin, bisa jadi seperti itu Endra. Di sini itu termasuk kaki Gunung Muria, ke barat masih banyak desa, tetapi udara gunung sudah terasa di sini. Kontur tanahnya pun agak kemerahan khas pegunungan, seperti pipimu yang tadi kemerahan khas perempuan saat digombali Endra. Hehehe, canda Baron. Ah, keluar lagi kan gombalannya, sudahlah mas disimpan dulu gombalannya, jangan suka bikin Sandra terbawa perasaan deh mas. Keluarkan semua nanti kalau sudah menikah saja ya, seperti biasa dengan pipi merah merona Sandra meminta. Tuh kan merah merona lagi pipinya, iya Endra, Mas Baron simpen dulu deh. Pelan-pelan Endra, ini 5 meteran kiri jalan sudah sampai rumahku, kata Baron. Rumahnya yang ini mas, yang ada meja kopi baristanya, ada lampu kuning-kuningnya juga, tanya Sandra. Betul Endra, itu rumahku, sudah berhenti saja di jalan gak apa-apa Endra, jawab Baron. Jangan mas, tidak sopan. Meskipun Sandra tidak ikut turun, setidaknya biar Sandra antarkan sampai halaman. Oh iya mas, bagaimana nanti caranya kita bertukar kabar ya? Tanya Sandra. Dalam hati Baron bergumam, ah dasar perempuan, mau minta nomor WhatsApp saja penuh retorika, gak apa-apa deh. Padahal aku juga sudah mau minta kontaknya, kok malah dia yang nyeletuk duluan. Hahaha, iya Endra, aku minta nomor WhatsAppmu ya supaya kita bisa bertukar kabar, tapi aku minta satu hal boleh ndak Endra? Tanya Baron. Apa mas? Sambung Sandra. Aku mohon sebelum kita menikah, kita tidak usah terlalu intens berkomunikasi ya Endra. Mungkin kita bisa chat WhatsApp saja jika memang perlu, semisal menanyakan kabar. Tidak perlu teleponan apalagi video call-an, jelas Baron. Kenapa harus seperti itu mas? Mas Baron sibuk banget kah? Tanya Sandra penasaran. Bukannya sibuk banget Endra, begini mas Baron jelaskan pelan-pelan ya. Ketika kita ini sudah memantapkan hati masing-masing, sebaiknya hal yang tidak perlu itu tidak usah dilakukan, seperti teleponan atau video call-an. Kita batasi chattingan saja bila mana memang perlu. Tujuannya supaya kita tidak menempatkan perasaan berlebihan di waktu yang belum tepat. Dari perasaan berlebihan saat ini bisa memicu timbulnya gejolak nafsu di antara kita, sedangkan kita belum halal. Jangan sampai niat suci kita dikelabuhi gejolak asmara yang bertopeng cinta, tutur Baron. Oh gitu ya mas. Maaf, Sandra jadi mengerti sekarang. Mohon dimaklum ya mas, Sandra belum paham soal ini, berarti kita tidak perlu berpacaran ya mas? Tanya Sandra dengan perasaan bersalah. Ndak apa-apa Endra, tugasnya Mas Baron mulai sekarang mengarahkan apa yang sekiranya kurang pas. Soal berpacaran, memang sudah umum budaya masyarakat kita ini mengenal istilah pacaran, tetapi kalau boleh jujur menurut pendapat mas, pacaran itu lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Madorot itu bahaya atau kerugian, sedangkan manfaat itu kebaikan atau keuntungan. Ketika kita sudah sama-sama yakin dan memantapkan hati memilih satu sama lain untuk menjadi pendamping hidup kita, apalagi yang perlu kita gali. Latar belakang kisahnya Mas Baron ya Sandra sudah tahu, masa lalunya Sandra ya Mas Baron sudah tahu. Insya Allah itu sudah cukup. Sandra percaya sama mas, mas juga percaya sama Sandra, jelas Baron meyakinkan. Kalau boleh tahu dulu Mas Baron pacaran ndak sama mantan istrinya sebelum menikah? Tanya Sandra dengan nada memojokkan. Memang dulu mas berpacaran Endra, seperti pada kebanyakan pemuda-pemudi, rata-rata sudah umum yang namanya pacaran, nah justru karena pengalaman itulah mas bisa berpendapat. Mungkin di kehidupan ini, jika kita memang ditakdirkan menikah, insya Allah pacaran setelah menikah akan terasa lebih indah. Semoga kita bisa menjaga hati kita masing-masing supaya tidak goyah.
Bersabarlah Indra, mudah-mudahan nanti orang tuamu merestui niat murni kita untuk sampai di titik nikah, jelas Baron sambil menatap mata Sandra yang masih polos soal penjelasan semacam ini. Baik Mas, Sandra jadi mudah terharu dari setiap kata demi kata yang kamu tuturkan Mas. Terima kasih, mohon Sandra dibimbing terus ya. Oh ini bapak-bapak di jalan sudah pada pulang dari sholat subuh berjamaah kayaknya ya Mas. Sandra mohon pamit. Titip salam buat orang tua Mas Baron. Ini nomor WhatsApp-nya Sandra, tolong disimpan ya Mas, kata Sandra. Iya Indra, Mas juga terima kasih sudah diantarkan sampai rumah. Tak terasa perjalanan dari jantung kota memakan waktu 2,5 jam ya Indra. Kalau ngantuk nanti istirahat dulu, jangan dipaksakan. Mending kamu nanti mampir di minimarket beli minuman penunda kantuk, lalu cari masjid untuk sholat subuh. Abis itu tiduran di mobil sebentar. Kalau sudah fresh baru lanjutkan perjalanan, kata Baron penuh perhatian. Iya Mas, sama-sama. Sandra juga terima kasih untuk semuanya. Tenang saja Mas, Sandra sama sekali tidak mengantuk. Baik Mas, nanti Sandra cari masjid untuk sholat subuh dulu. Semoga kita bisa segera halal agar bisa sering-sering sholat subuh berjamaah ya Mas. Hehehe, canda Sandra. Amin. Hati-hati ya Indra, jawab Baron. Sambil senyum-senyum sendiri, dalam hati Baron berkata, mana mungkin ngantuk di jalan. Lawang hatinya sedang berbunga-bunga, mungkin sama kayak yang kurasakan sekarang. Kayaknya seharian nanti aku bakal nggak bisa tidur. Ah biarlah, semoga hatiku dan hati Sandra selalu dalam lindungan Tuhan. Tak terasa 7 bulan berlalu, tanpa saling bertukar kabar di antara Baron dan Sandra. Sebenarnya 1 bulan pertama, Baron ingin sekali chat WhatsApp untuk sekedar bertanya kesehatannya. Namun diurungkan niatnya sebab takut jika dengan itu akan mengawali kedekatannya yang berpotensi selalu ingin dekat dan lebih dekat. Baron menunggu saat yang tepat untuk berkomunikasi kembali. Tak disangka pagi itu handphone Baron berdering 3 kali dengan nada pesan WhatsApp masuk. Ternyata pesan datang dari Sandra. Dengan dada berdegup kencang, ditambah lagi tangan gemetar, pokoknya ciri khas orang jatuh cinta, dibukanya 3 pesan Sandra itu yang berbunyi, Assalamualaikum Mas Baron, bagaimana kabarnya Mas, sehat kan? Alhamdulillah Sandra sudah lulus kuliah Mas, tinggal menunggu wisuda ini. Meskipun tangan gemetaran, masih sempat juga Baron batin, chat WA-nya yang terakhir ini bilang aja agar saya segera melamar. Kenapa sih? Perempuan memang unik, suka memancing orang lain mengatakan apa yang sebenarnya dia sendiri ingin katakan. Hehehe. Segera Baron membalas chat WA-nya, kali ini Baron sampai sebel sendiri. Tiap ngetik selalu typo, salah ketik melulu. Waalaikumsalam Indra, alhamdulillah kabar baik, aku sehat Indra, kamu gimana? Sehat juga kan? Untuk chat yang ketiga dari Sandra itu Baron ngetik sampai 10 menit, ngetik panjang-panjang, typo, dihapus lagi, gitu terus. Akhirnya singkat padat dan jelas dijawabnya, alhamdulillah kalau sudah lulus Indra, kapan Mas diizinkan ke rumahmu? Tidak menunggu lama, hanya hitungan detik pesan balik mendarat di handphone Baron, alhamdulillah Sandra sehat Mas. Kemarin sempat sakit flu sebentar gara-gara memforsir diri menyelesaikan skripsi. Ngomong-ngomong ngapain ke rumahku Mas? Lagi-lagi pertanyaan retorik Sandra keluar. Baron ketawa cengingas-cengingis membaca chat terakhirnya Sandra yang begitu retorik. Alhamdulillah kalau sekarang sudah sehat kamu Indra, kamu ndak menganggap Mas Baron egois kan? Tanpa pernah menanyakan kabar apalagi saat kamu sedang sakit kemarin. Ke rumahmu ngapain lagi kalau bukan perkenalan dan minta restu orang tuamu Indra? Nggak apa-apa Mas, karena sebelumnya Mas Baron sudah menjelaskan di awal, Sandra sudah paham. Keyakinanku meskipun Mas Baron tidak bertanya kabar, Mas Baron selalu mengirimiku doa baik, dan keyakinan itulah yang menjadi penyemangat hari-hariku Mas, hingga aku bisa lulus kuliah tepat waktu. Oh syukurlah kalau Mas Baron masih ingat janjinya, Sandra kira sudah lupa. Hehehe maaf ya Mas kalau menyinggung, balas Sandra. Kamu ini Indra, yang mengira-ngira itu pikiranmu, tidak dengan hati nuranimu yang masih memegang janjiku.
Itulah sebabnya kamu masih punya keyakinan kepadaku sebagai penyemangat hari-harimu. Yang terpenting kita selalu ada kepasrahan di setiap harapan Endra. Jangan berharap lebih kepada manusia, pasrahkan saja pada Dia yang Maha Mengatur. Coba bayangkan semisal ini aku mengingkari janjiku, kira-kira kamu bakal putus asa lagi atau tidak? Bisa jadi putus asa lagi dan gagal dalam usaha pembenahan diri sebab masih bergantung dengan manusia. Bisa jadi tidak putus asa selama ada kepasrahan di dalam keyakinan dan harapan itu. Jelas Baron yang sekarang sudah lancar ngetiknya tanpa typo-typo salah ketik lagi. Iya Mas, Sandra sudah sedikit paham sejak kemarin pertama kali kita ketemu lalu Mas Baron jelaskan panjang lebar. Sandra mengerti arti membenahi diri, tidak boleh bergantung pada orang lain. Harus murni panggilan hati, tetapi berharap banget kita bisa segera menikah boleh kan Mas? Tanya Sandra. Ya bolehlah Endra, masak niat murni untuk berumah tangga sekaligus menghindari zina tidak boleh. Tetapi tetap harus jangan berlebihan di dalam harapan, siapa tahu nanti misal bapakmu tidak setuju, lalu apa yang akan kamu lakukan? Frustasi lagi kah? Tanya Baron menekankan pentingnya kepasrahan. Ya nggak frustasi lah Mas, tapi harus kawin lari. Hahaha, canda Sandra agak sekenanya. Tenang, tenang Mas Baron, insya Allah Sandra sudah ngerti soal pasrah. Sandra masih sangat yakin kalau kita memang jodoh yang dipertemukan oleh alam. Orang tuaku besar kemungkinan akan merestui, soalnya Sandra hafal banget sifat ibu yang nggak terlalu intervensi. Dan sifat bapak yang selalu mengajarkan memilih laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab lahir batin. Sambil ketawa cengar-cengir Baron menjawab, ah dasar kamu Endra, kayak ayam jago ketemu ayam betina saja kawinnya sambil lari. Hahaha, sudah cukup Endra, ini yang Mas takutkan kalau komunikasi terlalu intens jadi begini. Aku ke rumahmu tidak menunggu lama Endra. Nanti selepas duhur langsung perjalanan ke sana jika diizinkan. Mungkin perjalanan memakan waktu 5 jaman. Oh iya Endra kalau boleh minta, tolong disampaikan ke orang tua, nanti ndak usah terlalu formal, ndak perlu terlalu repot, intinya kan hanya perkenalan diri, maksud dan tujuan. Lagian ini kan dadakan, jadi tolong ndak usah banyak effort tenaga dan biaya. Baik Mas. Nanti hati-hati di jalan ya, ndak usah terburu-buru, sesampainya saja, sepertinya kok Mas Baron sudah menebak alamat rumahku ya. Padahal kita baru sekali ketemu dan belum pernah bahas mengenai desa tempat asalku, soalnya jika dihitung-hitung dari tempatnya Mas Baron ke tempatku itu memakan waktu kurang lebih 5 jam. Jika perjalanan selepas duhur perkiraan nanti sampai rumahku pas bakda maghrib Mas, pasti Mas Baron sudah tahu alamatnya kan? Hehehe, tanya Sandra. Mana aku tahu Endra, Mas hanya asal saja. Sudahlah ayo cepat dikirim sarel lokasinya. Hahaha, kata Baron. Iya Mas, baik ini Sandra kirim alamatnya ya Mas, jawab Sandra dengan ekspresi gemas. Setelah Baron menutup ponsel, pagi itu warung kopi yang baru saja dibuka pintunya, tidak lama kemudian segera ditutup untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Baron memberitahu ibu dan keluarga besarnya untuk hari itu juga acara lamaran dilangsungkan. Sebelumnya Baron sudah meminta izin ke ibunya jika kemungkinan hari lamaran ditentukan secara dadakan. Baron meminta keluarga besar yang tidak berhalangan dengan kesibukan saja yang hadir. Hanya sebagai formalitas acara yang terpenting ada perwakilan keluarga besar. Sebelum keadaan bisa sekondusif saat ini, ceritanya sejak pertemuan pertama dengan Sandra dan baru sekalinya itu, Baron menceritakan semua kepada ibunya tentang pengalaman dan kesannya bertemu Sandra. Meskipun mula-mula ada sedikit kontra dari orang tua, mengetahui hal itu bagi Baron bukanlah hal aneh jika orang tua berpikir 1000 kali untuk menyetujui. Mengingat masa lalu seorang calon menantunya begitu kelam dan sulit dibayangkan, namun lambat laun orang tua Baron menyetujui niat suci mereka. Hari-hari dilalui sembari Baron memohon hidayah kepada Dia yang Maha membolak-balikkan hati, sebab teramat mudah bagi Tuhan untuk memberikan petunjuk melalui caranya.
cara yang seringkali tidak masuk akal untuk ukuran logika manusia. Tiba-tiba 1 bulan yang lalu, ketika Baron sedang membaca artikel berita kabar soal ketegangan antara negara Iran dengan Israel, tiba-tiba Ibu Baron mendekatinya sambil membawakan secangkir kopi khas lereng Muria dari desa Gunung Sari Pamonan. "Tegang amat bacanya, Nak." "Baca apa itu?" tanya ibunya. "Oh, ini Baron sedang baca di berita kabar kalau militer Iran sedang memanas dengan Israel, Bu," jawab Baron. "Oh, ibu sangka lagi tegang baca chat dari siapa gitu? Kok serius banget? Ibu suka kamu itu dari kecil sampai sekarang masih suka baca buku, Nak. Ibu pengen tahu nih, menurutmu apa saja yang bisa dibaca, Nak? Ini kopi khusus ibu buatkan untuk kamu, kopi biji merah dari Pamonan. Ayo sambil diminum biar kuat menghadapi kenyataan." Hehehe, canda Ibu Baron. "Waduh, ibu bisa saja. Kopi atau makanan dan minuman apapun yang ibu suguhkan ke anak insya Allah selalu membuat anak kuat menghadapi kenyataan, sebab di dalamnya terkandung ketulusan kasih seorang ibu hingga melahirkan doa-doa baik para malaikat Allah." Ibu bertanya makna membaca ya. Baron masih ingat karena mungkin sudah tertanam di alam bawah sadar Baron sejak kecil. Ketika Baron usia 8 tahunan ibu pernah mewejang, "Nak, jadilah anak yang gemar membaca dan bisa membaca dengan baik. Membaca bukan hanya membaca tulisan di kertas, tetapi membaca keadaan sekitar, membaca budaya masyarakat, membaca fenomena alam, membaca karakter orang lain, dan terlebih lagi membaca diri sendiri." Itulah yang ibu ajarkan ke Baron hingga dewasa ini Baron masih mengingatnya dengan baik. "Jika anak salah mohon dikoreksi ya Bu," tutur Baron. Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Baron tersentuh hatinya mendengar jawaban dari anaknya. Ternyata apa yang diajarkan 24 tahun silam masih tertanam di pikirannya. Sambil mengusap rambut Baron, ibunya berkata lirih, "Syukurlah, Nak. Semoga bermanfaat ibu mendidikmu dari kecil." Ibu mau tanya satu hal lagi, soal niatmu mempersunting Sandra, apakah sudah kamu pertimbangkan dengan matang? Apa sudah kamu baca tanda-tanda dari alam kalau memang Sandra lah jodohmu? Maaf kalau ibu tidak sopan, apa jangan-jangan itu hanya ego nafsumu karena Sandra masih cantik seperti gadis yang belum pernah terjamah laki-laki manapun? Tanya Ibu Baron yang kini tidak hanya matanya berkaca-kaca, namun tetesan air mata sudah jatuh di meja dia duduk di samping Baron. "Maaf kalau anak membuat ibu menangis. Anak memahami keinginan seorang ibu pastilah yang terbaik untuk anaknya. Insya Allah Baron sudah mempertimbangkan Sandra dengan matang, Bu. Desiran hati untuk menjadikannya pelengkap hidupku begitu kuat," kata dari lubuk hati yang semenjak pertama kali bertemu sampai dengan detik ini tidaklah berubah. "Insya Allah Sandra lah yang terbaik untukku. Begitupun semoga saya lah yang terbaik untuk Sandra, Bu." Kala itu, sorot mata Sandra memancarkan ketulusan. Setiap berbincang ekspresinya tidak menunjukkan ekspresi kepalsuan. Nada dan tutur katanya lembut seperti memang keaslian jiwa dari dalam dirinya. "Mungkin lembut seperti itu, Bu." Baron merasa kelamnya dunia Sandra saat itu bukanlah jati dirinya. Itu sebagian dari perjalanan hidupnya. Semoga dengan keteguhan hatinya kembali kepada Allah bisa menebus dosa-dosanya di masa lalu. Kalau soal cantik, maaf ya Bu jika anak lancang. Mungkin wajar kan kalau laki-laki menginginkan perempuan cantik. Namun lebih dari itu insya Allah Sandra ke depan bukan hanya cantik secara fisik, namun semoga senantiasa hatinya berhias cahaya ketaatan sehingga memancarkan kecantikan dari dalam. Lagi pula dengan status Baron yang duda anak satu ini, sudilah kiranya ibu menerima masa lalunya Sandra. Namun jika ibu belum ridho, anak akan mengurungkan niat melamar Sandra, tutur Baron dengan berat hati karena sudah terlanjur berjanji akan melamar Sandra pada pertemuan pertama kala itu. Kali ini ibu menangis bukan karena meragukanmu Nak, kemantapan hati ibu saat ini mungkin sama dengan yang kamu rasakan. Sejauh ini selain memang ibu masih mempertimbangkan segala sesuatunya, ibu ingin menguji seberapa keteguhan prinsipmu. Dari yang anak tuturkan ke ibu tadi, sudah cukup membuat ibu ridho terhadap apa yang menurutmu baik. Jangan membatalkan janjimu melamarnya ya Nak.
tunggu kesempatan yang pas untuk datang ke rumah Sandra guna berbicara akan maksud dan tujuan ke bapaknya. Anakku, jadikan pengalamanmu berumah tangga sebelumnya sebagai guru dalam perjalananmu menapaki rumah tangga baru. Jadilah imam rumah tangga yang bijaksana, bimbing istrimu nanti sesuai syariat dan pendalaman hakikat, berikan dia nasihat kehidupan, tegur dia jika dia memang salah, namun jangan menegurnya secara kasar. Perempuan layaknya tulang rusuk yang bengkok, pelan-pelan dan perlu kesabaran untuk meluruskan, jangan dipatahkan, jelas Ibu Baron dengan air mata haru. Baik Bu, insya Allah nasihat Ibu akan selalu anak pegang. Terima kasih banyak ya Bu atas restunya. Baron boleh minta sepatah dua patah kata lagi untuk kami berdua, yang nanti akan Baron sampaikan ke Sandra kalau kami sudah halal Bu. Tanya Baron malu-malu sambil mencium aroma kopi. Sesekali mengusap air mata, Ibu Baron berkata, nasihat untuk kalian berdua ya nak, orang suci punya masa lalu dan pendosa pun masih punya masa depan. Teruslah berjuang menjadi manusia yang saling memberi manfaat antar pasangan, insya Allah dengan itu akan melahirkan kekuatan besar untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Orang tua akan bahagia dengan menyaksikan kebahagiaan anak bersama pasangannya. Kini Baron malah mewek, tak kuat lagi dia membendung air mata bahagia, diciumnya tangan ibu sambil berkata, terima kasih Bu, atas kasih sayangnya ke anak selama ini, nasihat ibu tadi akan anak sampaikan ke menantumu kelak setelah kami halal. Oh ya kalau boleh tahu, ibu tadi mengira Baron tegang chattingan sama siapa Bu? Hehehe. Sudah ndak perlu dibahas lagi nak, ibu hanya khawatir, tadi ibu sangka kamu berantem sama Sandra, kayak anak baru pacaran saja, aslinya sih ibu percaya dengan prinsipmu yang tidak ingin komunikasi intens dengan Sandra sebelum kalian halal, tapi namanya naluri ibu nak, ditambah lagi trauma di masa lalu, jangan-jangan kayak dulu berantem sama pacar sebelum akhirnya kamu nikahi juga, dan akhirnya bercerai juga. Ibu hanya ingin anak menjadi semakin bijak menyikapi sesuatu. Hehehe, kopinya sudah dingin, ayo segera diminum, canda ibu sambil mengalihkan topik yang lain. Mantap sekali kopinya Bu, rasanya nendang banget, pas untuk menambah semangat masa depan. Hehehe, canda Baron balik. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan 5 zaman, Baron dan keluarga sudah sampai di kediaman Sandra. Di sana mereka disambut baik oleh keluarga Sandra. Oh ini kan yang namanya Nak Baron. Ini ibunya ya? Tanya Pak Radit, bapaknya Sandra. Benar Pak, ini saya, dan ini ibu saya, izin memperkenalkan diri, jawab Baron. Silahkan masuk dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol setelah makan saja ya, kata Pak Radit. Baik Pak terima kasih, jawab Baron. Di halaman rumah Pak Radit, banyak sekali orang berbaris rapi, semuanya berdiri menyambut keluarga Baron. Ada yang kelihatan seperti preman, ada yang seperti ulama, ada banyak sekali anak muda, begitu pula orang tua, ada yang tampangnya seperti pejabat desa. Sebenarnya Baron cukup terkejut, dia mengira tak sebanyak itu orang-orang menyambutnya. Ini entah orang dari planet mana saja kumpul jadi satu, batin Baron, hehehe. Semua tamu dipersilahkan masuk pendopo depan rumah oleh Pak Radit, tidak ada acara formal seperti pada umumnya, semua hadirin dimohon untuk menikmati semua hidangan yang telah disediakan. Setelah dilihatnya Pak Radit kalau Baron dan keluarganya sudah makan semuanya, dengan langkah pelan melewati banyak tamu yang duduk lesehan di dalam pendopo, Pak Radit mendekat ke Baron dan ibunya lalu berbicara pelan dengan nada merendah, Nak Baron dan ibu calon besan kami, monggo dinikmati hidangan seadanya, maaf hanya ini yang bisa kami suguhkan, maklum orang kampung Bu, hehe. Jangan begitu Pak Radit, di tempat kami malah lebih kampung lagi loh, ini sudah lebih dari cukup sambutannya Pak, jawab ibu Baron spontan. Oh iya Bu, nanti jika Nak Baron sudah selesai makannya, Bapak ajak dia ngopi bertiga di gazebo samping rumah ya, nanti saya sendiri, Sandra putri saya, dan Nak Baron di situ. Ibu nanti silahkan bincang-bincang sama istri saya ya, oh iya biar Sandra sendiri nanti yang bikinkan kopi,
kopinya mantap pasti Nak Baron jadi betah melek. Hehehe, canda Pak Radit. Sekarang saja ndak apa-apa Pak Radit, ini Baron sudah kenyang banget. Hehe, sambung Baron. Baiklah kalau begitu, pasti sudah tidak sabar pengen minum kopi bikinannya Sandra kan? Pak Radit mencandai sambil tertawa menatap mata Baron. Ah Pak Radit tahu aja, hehehe, Baron bercanda balik. Ayo, kita ke sana. Nak Sandra ayo cepat bikinkan kopi paling mantap paling nendang yang biasa kamu bikinkan khusus untuk Bapak. Perintah Pak Radit ke Sandra. Dengan wajah tersipu malu, senyum-senyum sendiri, Sandra menjawab, baik Pak, Sandra buatkan kopinya di teko ya, biar kuat melek sampai subuh sekalian. Berjalan ke dapur, Sandra ini seperti perempuan yang benar-benar baru merasakan jatuh cinta, dadanya berdegup kencang, kulitnya panas dingin, pipinya merah merona sambil bibir senyum-senyum sendiri. Dipanaskannya air, diraciknya kopi khusus, perpaduan antara kopi robusta dengan arabica yang lebih dominan robustanya. Namun kali ini tak seperti biasa, dia sangat takut kalau adonannya kurang pas, sampai benar-benar ditakar menggunakan timbangan digital, sebab Sandra tidak ingin mengecewakan bapaknya, terlebih lagi Baron. Sambil bergumam menahan tawa, Sandra berujar, pokoknya satu teko ini sampai penuh kopinya, biar Mas Baron dan Bapak makin betah ngobrolnya sampai subuh sekalian. Kayaknya karakternya Bapak ini cocok kalau ketemu Mas Baron, hahaha. Kalau sampai subuh beneran nanti gimana keluarganya Mas Baron ya? Bukannya acara begini biasanya ndak lama-lama. Aduh, tapi kok aku masih pengen dekat Mas Baron terus ya, sabar-sabar, insya Allah sebentar lagi halal. Satu teko kopi panas telah siap disajikan, ketika Sandra berjalan mengantarkannya ke gazebo samping rumah, hampir semua tamu di situ matanya tak berkedip memandang ke arah Sandra, kecantikan alami dalam balutan hijab, mengenakan baju kaftan yang menutupi bentuk lekuk tubuh, auranya terpancar kebahagiaan yang tiada taranya. Maaf Pak, maaf Mas Baron, kalau menunggu lama, ini kopinya sudah siap, silahkan diminum, biar Sandra yang menuangkannya. Kata Sandra dengan hati yang masih dak-dikduk, sebab wibawa Baron terasa begitu kuat di hadapannya. Sebentar Nak, Bapak buka dulu tutupnya. Oh beneran satu teko penuh ini? Dasar kamu anakku, sukanya ngerjain orang tua, ini kita bisa ngopi sampai subuh beneran ini Nak Baron. Hahaha, canda Pak Radit. Maaf ya Pak, hehehe, jawab Sandra sambil tertawa menundukkan kepala. Oh iya Nak Baron, ini rokoknya dinyalakan dulu biar santai ngobrolnya, ini ada rokok mild, biasanya anak muda suka rokok begini, atau ini yang biasa Bapak rokok, ada Jisamsu, silahkan pilih sendiri. Tapi masak anak muda tak suruh rokok Jisamsu yang biasa dihisap orang tua. Canda Pak Radit lagi. Spontan Sandra nyeletuk, siapa bilang rokoknya orang tua? Emang rokoknya Mas Baron itu kok Pak, Jisamsu, iya kan Mas? Ayo ngaku. Tiba-tiba Baron teringat kejadian saat kumis palsunya copot di tangan Sandra. Baron menjawab sambil tertawa, iya, benar Pak Radit, Jisamsu itu rokoknya Baron, hehehe. Padahal dari cerita Nak Sandra baru sekali ketemu Nak Baron, kok sudah hafal rokoknya ya? Mungkin jodoh memang seperti itu Nak, kenangannya mudah diingat dan teramat susah dilupakan, kata Pak Radit. Baron mengiyakan dengan menganggukkan kepala, sebab mau dijawab dengan kata-kata, asap rokok terlanjur dihisap sampai kerongkongan, jika sampai batuk malah memalukan dunia persilatan. Hehe, setelah nyeruput kopi yang masih panas, Pak Radit mempersilahkan, ayo Nak Baron, kopinya diseruput mumpung masih panas, nanti kalau sudah dingin beda loh rasanya. Baik Pak Radit, izin nyeruput kopinya ya, beneran mantap banget rasanya Pak. Ndak hanya bikin betah melek tapi bisa betah di sini ini kalau begini, canda Baron sambil memandang ke arah Sandra. Hahaha, nah itu kan Nak Sandra, Mas Baron bilang sendiri kalau kopi bikinanmu rasanya mantap. Besok kalau sudah menikah,
Layani suamimu sebaik mungkin loh ya, ini hanya soal kopi. Rumah tangga nanti tidak hanya melulu soal kopi. Nanti kamu akan paham setelah menjalani. Sebagai perumpamaan kata kuncinya di kopi ini nak, ketika suamimu ridho denganmu bahkan sesepele karena puas kopi bikinanmu, maka insya Allah pintu surga terbuka untukmu nak, tutur Pak Radit ke Sandra, yang meskipun serius namun tetap dengan nada bercanda. Sandra menganggukkan kepala, mengerti kalau bapaknya ini bercanda tapi serius menasihati. Oh iya nak Baron, sebelum bapak menanyakan sesuatu ke kamu, silahkan kalau nak Baron ingin bertanya sesuatu ke bapak, suruh Pak Radit. Iya pak, mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaannya mungkin kurang berkenan. Yang pertama, ini tamu dari Pak Radit yang menyambut keluarga saya kok banyak banget ya pak. Yang kedua, apakah Sandra sudah bercerita mengenai latar belakang saya? Tanya Baron dengan sedikit canggung.